Pernahkah Anda membayangkan seorang pria yang kepalanya dihargai sangat mahal oleh pemerintah kolonial Belanda? Dia bukan perampok biasa, melainkan ancaman nyata bagi monopoli tambang timah terbesar di dunia pada masanya. Namanya Depati Amir, sosok yang membuat Belanda gemetar hingga harus mengirimkan ribuan pasukan hanya untuk mengejarnya di pedalaman hutan. Mengapa seorang bangsawan lokal memilih meninggalkan kemewahannya demi hidup berpindah-pindah di dalam gua dan hutan? Hari ini, kita akan mengungkap kisah perlawanan, pengkhianatan, dan keberanian luar biasa dari sang singa bangka yang jarang diketahui publik secara mendalam. Siapkan diri Anda untuk masuk ke dalam labirin sejarah yang penuh dengan intrik dan darah. Selamat datang di kanal kami, tempat kita membedah sejarah dan misteri yang membentuk bangsa ini. Dalam episode spesial kali ini, kita akan menelusuri jejak langkah Depati Amir dari tanah kelahirannya di Bangka hingga pengasingannya yang jauh di timur. Kita akan melihat bagaimana strategi gerilyanya melumpuhkan ekonomi Belanda dan mengapa namanya tetap harum hingga hari ini. Jangan lewatkan setiap detailnya, karena kisah ini bukan sekedar tentang perang, melainkan tentang martabat sebuah bangsa. Mari kita mulai perjalanan ini menuju jantung perlawanan rakyat Bangka. Kisah ini bermula di awal abad ke-19, ketika Pulau Bangka menjadi primadona dunia karena kekayaan timahnya. Depati Amir lahir dalam keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh besar di kalangan penduduk lokal dan pekerja tambang. Ayahnya, Depati Bahrin, adalah seorang pemimpin yang dihormati, yang menanamkan nilai-nilai keadilan sejak Amir masih kecil. Sejak muda, Amir sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam memahami taktik militer dan diplomasi antar suku. Lingkungan tambang yang keras menempa mentalnya menjadi sosok yang tangguh dan tidak mudah tunduk pada tekanan luar. Dia melihat sendiri bagaimana keringat rakyat diperas demi keuntungan kompeni Belanda yang rakus. Hubungan antara keluarga Depati Bahrin dan pemerintah kolonial Belanda awalnya tampak stabil, namun penuh ketegangan di bawah permukaan. Masalah mulai muncul ketika Belanda mencoba memaksakan monopoli perdagangan timah yang sangat merugikan para bangsawan dan rakyat lokal. Kebijakan pajak yang mencekik dan campur tangan Belanda dalam urusan adat membuat keresahan semakin memuncak di seluruh penjuru pulau. Amir, yang saat itu mulai mengambil peran kepemimpinan, melihat ketidakadilan ini sebagai penghinaan terhadap kedaulatan tanah kelahirannya. Dia mulai menggalang kekuatan secara diam-diam, mengadakan pertemuan rahasia dengan para pemimpin desa. Ketegangan ini ibarat api dalam sekam, yang hanya menunggu satu percikan untuk meledak menjadi perang besar. Pada tahun 1848, konflik yang terpendam itu akhirnya pecah menjadi perlawanan terbuka yang masif. Pemicunya adalah ketidakpuasan mendalam atas pembagian hasil tambang dan perlakuan kasar pejabat Belanda terhadap penduduk lokal. Depati Amir tidak lagi bisa tinggal diam melihat rakyatnya menderita di bawah sepatu laras penjajah. Dia mengabaikan janji-janji manis Belanda dan memilih untuk mengangkat senjata, memulai pemberontakan yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Ribuan rakyat Bangka, mulai dari petani hingga pekerja tambang, bergabung di bawah panjinya dengan semangat membara. Belanda yang awalnya menganggap remeh kekuatan Amir, segera sadar bahwa mereka menghadapi lawan yang sangat berbeda kali ini. Strategi perang yang diterapkan oleh Depati Amir adalah gerilya murni, sebuah taktik yang sangat menyulitkan pasukan reguler Belanda. Dia memanfaatkan medan hutan tropis Bangka yang lebat dan rawa-rawa yang berbahaya sebagai sekutu utamanya. Pasukannya muncul secara tiba-tiba untuk menyerang konvoi logistik Belanda dan menghilang ke dalam hutan sebelum musuh sempat membalas. Taktik tabrak lari ini membuat moral pasukan Belanda merosot tajam karena mereka merasa bertempur melawan hantu. Belanda terpaksa membangun banyak pos pertahanan kecil, namun hal ini justru membuat pasukan mereka tersebar dan mudah diserang secara terpisah. Amir benar-benar menguasai medan. Setiap pohon dan sungai seolah memberitahunya posisi musuh. Belanda semakin frustrasi karena ekonomi mereka terganggu akibat terhentinya produksi timah di wilayah-wilayah yang dikuasai Amir. Mereka mulai menyadari bahwa Depati Amir bukan sekedar pemberontak lokal, melainkan pemimpin militer yang sangat brilian. Gubernur Jenderal di Batavia mulai mengirimkan bala bantuan pasukan elit untuk memadamkan perlawanan ini secepat mungkin. Namun, setiap ekspedisi militer yang dikirim selalu pulang dengan kerugian besar, baik personil maupun material. Nama Depati Amir mulai menjadi buah bibir di kalangan pejabat kolonial sebagai musuh publik nomor satu di wilayah timur. Mereka bahkan mulai meragukan kemampuan komandan lapangan mereka sendiri yang terus gagal menangkap sang Depati. Salah satu kekuatan terbesar Depati Amir adalah dukungannya yang luas dari berbagai lapisan masyarakat.
termasuk komunitas Tionghoa di Bangka. Para pekerja tambang Tionghoa, yang juga merasa tertindas oleh kebijakan kolonial, memberikan bantuan logistik dan informasi intelijen yang vital. Aliansi lintas etnis ini merupakan hal yang sangat jarang terjadi pada masa itu dan menjadi momok bagi Belanda. Mereka menyuplai bahan peledak dan senjata yang digunakan Amir untuk menghancurkan infrastruktur penting milik perusahaan tambang Belanda. Persatuan ini membuktikan bahwa perjuangan Amir adalah perjuangan kemanusiaan melawan ketidakadilan sistemik. Belanda mencoba mengadu domba kedua kelompok ini, namun karisma Amir tetap mampu menjaga persatuan mereka tetap solid. Karena kesulitan menangkapnya di medan perang, Belanda mulai menggunakan taktik kotor dengan memberikan sayembara besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Amir. Nilai hadiahnya sangat fantastis, setara dengan gaji tahunan pejabat tinggi Belanda pada waktu itu, hidup atau mati. Mereka menyebarkan selebaran ke seluruh pelosok pulau, berharap ada orang dekat Amir yang tergiur oleh harta. Tekanan psikologis ini mulai dirasakan oleh pengikut Amir, namun loyalitas sebagian besar pasukannya tetap tidak tergoyahkan. Amir sendiri menanggapi sayembara itu dengan tenang, bahkan seringkali dia muncul di tempat yang tidak terduga untuk mengejek kesombongan Belanda. Dia tahu bahwa selama rakyat masih berada di pihaknya, dia akan selalu memiliki tempat untuk bersembunyi. Kehidupan di dalam hutan selama bertahun-tahun tentu sangat berat bagi Depati Amir dan para pengikut setianya. Mereka harus menghadapi ancaman penyakit tropis, kelaparan, dan binatang buas setiap harinya tanpa perlindungan yang memadai. Namun, Amir tetap memimpin dengan teladan, berbagi makanan yang sama, dan tidur di atas tanah seperti prajurit lainnya. Ketabahannya ini menumbuhkan rasa hormat yang mendalam di hati para pengikutnya, yang menyebutnya sebagai pelindung rakyat. Seringkali mereka harus berpindah kamp setiap beberapa hari untuk menghindari deteksi patroli Belanda yang semakin gencar. Hutan Bangka yang lembab dan gelap menjadi saksi bisu perjuangan sunyi namun mematikan yang dilakukan oleh sang Depati. Belanda mulai mengubah strategi mereka dengan menerapkan kebijakan bumi hangus dan memblokade pasokan makanan ke daerah pedalaman. Desa-desa yang dicurigai membantu pasukan Amir dibakar dan penduduknya diinterogasi dengan kejam untuk membocorkan persembunyian sang pemimpin. Strategi ini sangat kejam karena menyasar rakyat sipil yang tidak bersenjata demi memancing Amir keluar dari persembunyiannya. Banyak keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian akibat kebijakan represif ini, menciptakan penderitaan yang luar biasa. Amir merasa sangat sedih melihat rakyatnya menderita, dan ini menjadi beban moral terberat bagi dirinya selama masa perjuangan. Namun, kemarahan rakyat justru semakin membara terhadap Belanda, bukan terhadap Amir. Meskipun dalam kondisi terjepit, Depati Amir sempat melancarkan beberapa serangan balasan yang sangat mematikan terhadap benteng-benteng Belanda. Salah satu serangan paling berani adalah penyerbuan ke gudang persenjataan utama Belanda yang dijaga ketat di pusat kota. Dengan intelijen yang akurat, pasukannya berhasil menyusup di malam hari dan meledakkan cadangan mesiu musuh. Ledakan itu terdengar hingga berkilo-kilometer jauhnya, menjadi simbol bahwa perlawanan rakyat Bangka masih sangat hidup. Kejadian ini membuat reputasi komandan militer Belanda di Bangka hancur seketika di mata atasan mereka di Batavia. Amir membuktikan bahwa dengan peralatan seadanya, tekad yang kuat bisa mengalahkan kekuatan teknologi militer yang lebih modern. Memasuki tahun 1850, posisi Depati Amir mulai semakin sulit karena Belanda mengerahkan pasukan tambahan dari luar pulau dalam jumlah besar. Mereka juga mulai merekrut mata-mata dari kalangan pribumi yang dipaksa atau disuap untuk melacak jejak Amir melalui kemampuan pelacakan hutan. Lingkaran pengepungan semakin mengecil, dan ruang gerak pasukan gerilya semakin terbatas di area perbukitan terpencil. Persediaan amunisi dan obat-obatan mulai menipis, membuat banyak prajurit Amir jatuh sakit dan gugur dalam pertempuran kecil. Namun, Amir tetap menolak untuk menyerah dan terus menyemangati pasukannya untuk berjuang hingga titik darah penghabisan. Baginya, menyerah berarti mengkhianati penderitaan rakyat yang telah berkorban demi perjuangan ini. Pengkhianatan akhirnya datang dari arah yang tidak terduga, menusuk langsung ke jantung pertahanan sang Depati. Salah satu orang kepercayaan yang kelelahan dan tergiur oleh janji pengampunan Belanda, membocorkan lokasi persembunyian terakhir Amir di hutan. Belanda segera menyusun rencana penangkapan besar-besaran dengan melibatkan ratusan tentara bersenjata lengkap untuk mengepung area tersebut secara rahasia. Mereka bergerak di tengah malam, dipandu oleh sang pengkhianat, melewati jalan-jalan tikus yang biasanya hanya diketahui oleh pasukan Amir.
nasib sang singa Bangka kini berada di ujung tanduk tanpa dia sadari bahwa maut sedang mendekat. Pengkhianatan ini menjadi salah satu babak paling kelam dalam catatan sejarah perjuangan rakyat Bangka. Pada suatu pagi yang berkabut di bulan Januari 1851, pasukan Belanda melakukan serangan mendadak ke kamp persembunyian Depati Amir. Pertempuran sengit pecah dalam jarak dekat, di mana pasukan Amir yang kalah jumlah bertarung dengan gagah berani untuk melindungi pemimpin mereka. Dalam kekacauan tersebut, Amir berusaha meloloskan diri, namun dia sudah dikepung dari segala penjuru oleh moncong senjata Belanda. Dia akhirnya berhasil ditangkap dalam kondisi yang sangat lemah akibat sakit dan kelelahan yang luar biasa setelah bertahun-tahun di hutan. Penangkapan ini disambut dengan sorak-sorai oleh pihak Belanda yang merasa telah memenangkan perang besar yang melelahkan. Berita penangkapannya segera dikirimkan ke Batavia melalui kurir tercepat sebagai prestasi besar militer kolonial. Setelah ditangkap, Depati Amir tidak langsung dieksekusi, karena Belanda khawatir hal itu akan memicu pemberontakan yang lebih besar dari rakyat yang memujanya. Dia dibawa ke pusat kota dengan pengawalan yang sangat ketat, melewati kerumunan rakyat yang menangis melihat pahlawan mereka dirantai. Belanda mencoba memperlakukan Amir dengan hormat di depan umum untuk menunjukkan bahwa mereka adalah penguasa yang beradab dan murah hati. Namun, Amir tetap diam seribu bahasa, tidak mau memberikan informasi apapun mengenai sisa-sisa pasukannya atau jaringan pendukungnya. Dia tahu bahwa meskipun dirinya tertangkap, api perlawanan yang telah dia nyalakan tidak akan mudah dipadamkan. Sikap tenangnya di depan musuh justru semakin mempermalukan otoritas Belanda yang mencoba mematahkan semangatnya. Pemerintah kolonial akhirnya memutuskan untuk mengasingkan Depati Amir sejauh mungkin dari tanah kelahirannya guna memutus pengaruhnya. Pilihan jatuh pada Kupang, di Pulau Timor, sebuah wilayah yang sangat jauh dan asing bagi seorang bangsawan dari Sumatera. Proses pengasingan ini dilakukan secara tergesa-gesa dengan menggunakan kapal perang khusus untuk menghindari upaya penyelamatan oleh para pengikutnya. Amir harus meninggalkan tanah airnya, keluarganya, dan rakyat yang telah diperjuangkannya dengan darah dan air mata. Perjalanan laut yang panjang menuju timur adalah masa-masa penuh perenungan bagi Amir tentang masa depan perjuangan di Bangka. Namun di dalam hatinya, dia berjanji bahwa semangat perlawanan tidak akan pernah mati, meskipun raganya berada di tempat pembuangan. Tiba di Kupang, Depati Amir tidak lantas menyerah pada keadaan dan menjadi tawanan yang pasif. Meskipun statusnya adalah tahanan politik, karisma dan kebijaksanaannya segera menarik perhatian penduduk lokal di Kupang. Dia mulai berbaur dengan masyarakat sekitar, memberikan nasihat, dan bahkan membantu dalam urusan-urusan sosial di tempat pengasingannya. Belanda tetap mengawasinya dengan ketat, namun mereka tidak bisa melarang rakyat setempat untuk menghormati sang pendatang yang bijak ini. Amir menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati akan tetap menjadi pemimpin dimanapun dia berada, tanpa perlu gelar atau jabatan resmi. Pengaruhnya mulai menyebar di timur, menciptakan simpati yang luas bagi perjuangannya di tanah seberang. Selama di pengasingan, Depati Amir juga dikenal karena ketaatan ibadahnya dan kedalaman ilmu agamanya yang menjadi sumber kekuatannya. Dia sering menghabiskan waktu untuk mengajar mengaji dan memberikan bimbingan spiritual bagi komunitas Muslim di Kupang. Hal ini membuatnya semakin dicintai dan dianggap sebagai sosok ulama sekaligus pejuang oleh masyarakat Timor. Belanda yang awalnya menganggapnya sebagai ancaman militer, kini melihatnya sebagai sosok moral yang sulit dikendalikan lewat kekuatan fisik. Amir menggunakan waktu pengasingannya untuk menyebarkan pesan perdamaian, namun tetap teguh pada prinsip keadilan. Dia membuktikan bahwa penjara atau pengasingan hanyalah batasan fisik yang tidak bisa mengurung jiwa yang merdeka. Di Pulau Bangka sendiri, meskipun pemimpin utamanya telah diasingkan, semangat perlawanan tidak langsung padam begitu saja. Para pengikut setia Amir terus melancarkan serangan-serangan kecil yang merepotkan Belanda selama bertahun-tahun kemudian. Nama Amir menjadi simbol perlawanan yang dibisikkan di pasar-pasar dan di dalam lubang tambang sebagai penyemangat. Belanda terpaksa tetap waspada dan mempertahankan jumlah pasukan yang besar di Bangka yang memakan biaya operasional sangat tinggi. Mereka sadar bahwa meskipun Amir sudah berada ribuan kilometer jauhnya, bayang-bayangnya masih menghantui kepentingan kolonial di Bangka. Warisan taktik gerilyanya bahkan dipelajari oleh generasi pejuang selanjutnya di berbagai wilayah Nusantara.
Tahun-tahun berlalu, dan Depati Amir menghabiskan sisa hidupnya di Kupang dengan penuh kesederhanaan namun tetap bermartabat. Dia tidak pernah memohon pengampunan kepada Belanga hanya untuk bisa pulang ke Bangka. Sebuah bukti integritasnya yang tak tergoyahkan. Meskipun jauh dari keluarga inti, dia membangun komunitas baru yang menganggapnya sebagai bagian dari keluarga mereka sendiri di timur. Kesehatan fisiknya mulai menurun seiring bertambahnya usia. Namun semangatnya untuk melihat bangsanya bebas tetap membara. Dia sering bercerita kepada anak-anak muda di Kupang tentang keindahan Pulau Bangka dan pentingnya menjaga tanah air dari penjajahan. Kisah-kisah ini menjadi inspirasi bagi penduduk lokal untuk juga berani menentang ketidakadilan kolonial di wilayah mereka. Pada tanggal 28 September 1869, Depati Amir akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di tempat pengasingannya di Kupang. Kepergiannya membawa duka mendalam tidak hanya bagi pengikutnya di Bangka, tapi juga bagi masyarakat Kupang yang sudah menganggapnya sebagai guru. Dia dimakamkan di pemakaman Muslim Batu Kadir, Kupang, dengan kesederhanaan yang jauh dari kemegahan seorang bangsawan. Belanda mungkin merasa lega dengan kematiannya, namun mereka tidak menyadari bahwa kematian Amir justru mengabadikan namanya dalam sejarah. Ribuan orang di Bangka melakukan sholat gaib untuk mendoakan sang singa yang kini telah tenang di keabadian. Makamnya di Kupang hingga kini menjadi situs ziarah yang menyatukan ikatan persaudaraan antara masyarakat Bangka dan Timor. Baru pada tahun 2018, melalui perjuangan panjang para sejarawan dan pemerintah daerah, Depati Amir secara resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Indonesia. Pengakuan ini merupakan bentuk penghormatan tertinggi negara atas pengorbanan dan dedikasinya yang luar biasa dalam melawan penjajahan. Nama Depati Amir kini diabadikan sebagai nama bandara internasional di Pangkal Pinang, agar setiap orang yang datang ke Bangka selalu teringat akan jasanya. Selain itu, namanya juga menjadi nama rumah sakit dan berbagai jalan utama, memastikan bahwa generasi muda tidak akan melupakan sejarahnya. Gelar ini bukan sekadar label, melainkan pengakuan bahwa nilai-nilai yang diperjuangkannya adalah pondasi bangsa ini. Kisahnya kini diajarkan di sekolah-sekolah sebagai contoh nyata dari keberanian tanpa pamrih. Apa yang membuat strategi Depati Amir begitu spesial hingga bisa bertahan bertahun-tahun melawan militer modern? Para ahli sejarah mencatat bahwa Amir memiliki kemampuan luar biasa dalam memadukan kearifan lokal dengan intelijen militer. Dia memahami siklus alam Bangka, menggunakan musim hujan dan pasang surut air laut untuk mengatur waktu serangan yang paling efektif. Selain itu, sistem logistiknya yang melibatkan jaringan rakyat sipil sangat rapi, sehingga sulit dilacak oleh intelijen Belanda. Dia juga menerangkan disiplin tinggi pada pasukannya, melarang mereka menjarah atau menyakiti rakyat sipil dalam kondisi apapun. Hal ini membuat rakyat merasa aman dan dengan sukarela menjadi benteng pelindung bagi pasukan gerilya Amir. Selain aspek militer, Depati Amir juga merupakan seorang diplomat yang ulung dalam merangkul faksi-faksi yang berbeda. Dia berhasil mendamaikan perselisihan antar suku di Bangka untuk bersatu melawan musuh bersama, yaitu penjajah Belanda. Kemampuannya berkomunikasi dengan para pemimpin komunitas Tionghoa juga membuktikan pandangannya yang jauh melampaui sekat-sekat etnis pada zamannya. Dia menekankan bahwa musuh mereka bukanlah perbedaan warna kulit atau keyakinan, melainkan ketidakadilan dan penindasan ekonomi. Visi inklusif ini membuat perlawanannya menjadi sangat kuat dan sulit dipatahkan secara politik oleh Belanda. Ini adalah pelajaran berharga tentang persatuan yang sangat relevan bahkan untuk konteks Indonesia modern saat ini. Namun, sejarah juga mencatat sisi tragis dari perjuangannya, terutama mengenai penderitaan keluarganya yang harus ikut menanggung beban perlawanan. Istri dan anak-anaknya seringkali harus hidup dalam ketakutan dan pengejaran oleh pasukan Belanda yang ingin menggunakannya sebagai sandera. Beberapa anggota keluarganya juga ikut dibuang ke tempat-tempat yang berbeda, memisahkan ikatan darah demi kepentingan kolonial. Pengorbanan personal yang dialami oleh keluarga Depati Amir menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan dan prinsip. Kisah mereka adalah pengingat bahwa di balik setiap pahlawan besar, ada keluarga yang memberikan pengorbanan yang tak kalah besarnya. Kita harus menghargai setiap tetes keringat dan air mata yang tumpah demi tegaknya keadilan di tanah ini. Kisah Depati Amir juga menjadi inspirasi bagi banyak seniman dan penulis untuk melahirkan karya-karya yang mengangkat keberaniannya. Mulai dari pementasan teater, lagu-lagu daerah, hingga film dokumenter yang mencoba merekonstruksi jejak langkah sang Depati.
Melalui seni, nilai-nilai perjuangan Amir tetap hidup dan bisa dinikmati oleh generasi yang lahir jauh setelah masa perjuangannya berakhir. Karya-karya ini membantu kita untuk berimajinasi dan merasakan emosi serta tekanan yang dihadapi oleh para pejuang di masa lalu. Penting bagi kita untuk terus mendukung upaya pelestarian sejarah melalui berbagai media kreatif, agar identitas bangsa tetap kuat. Seni adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu yang heroik dengan masa kini yang penuh tantangan. Jika kita berkunjung ke Bangka Belitung saat ini, kita bisa merasakan betapa bangganya masyarakat lokal terhadap sosok Depati Amir. Namanya sering disebut dalam berbagai upacara adat dan perayaan hari besar sebagai simbol identitas diri Wong Bangka. Semangat pantang menyerah yang diwariskannya menjadi motivasi bagi pembangunan di wilayah tersebut untuk terus maju dan mandiri. Banyak situs-situs bersejarah yang berkaitan dengan perjuangannya yang kini dipugar dan dijadikan objek wisata sejarah yang edukatif. Kunjungan ke situs-situs ini bukan sekedar jalan-jalan, melainkan sebuah ziarah untuk menyerap energi keberanian dari sang pahlawan. Depati Amir telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jiwa dan raga Pulau Bangka. Sebagai penutup, kisah Depati Amir mengajarkan kita bahwa keadilan adalah sesuatu yang layak diperjuangkan, tak peduli seberapa besar lawan yang dihadapi. Keberaniannya untuk keluar dari zona nyaman sebagai bangsawan demi membela hak-hak rakyat kecil adalah teladan moral yang abadi. Dia membuktikan bahwa seorang pemimpin yang dicintai rakyatnya tidak akan pernah bisa benar-benar dikalahkan, meski raga diasingkan atau nyawa diambil. Mari, kita ambil semangat singgah Bangka ini dalam menghadapi tantangan di kehidupan kita masing-masing hari ini. Ingatlah bahwa sejarah bukan sekadar deretan angka dan nama, melainkan obor yang menerangi jalan kita menuju masa depan. Semoga kisah ini memberikan inspirasi dan kekuatan bagi Anda semua. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah Depati Amir bersama kami hingga akhir. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat dan memberikan perspektif baru, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan update seru lainnya tentang sejarah dan misteri Nusantara. Tuliskan di kolom komentar, pahlawan atau kisah sejarah mana lagi yang ingin kami bahas secara mendalam. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan konten berkualitas dan edukatif. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetaplah bangga dengan sejarah kita. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya.